Sejak tahun 2014 lalu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atau PBBP 2 sudah dilimpahkan seluruhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk memotivasi masyarakat wajib pajak di Kabupaten Blitar agar menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak tanpa harus ditagih petugas pemungut, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2. Pada pencanangan Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2017 ini, Bupati Blitar langsung melakukan pembayaran pajak PBBP 2 yang diikuti oleh Wakil Bupati Blitar, Sekretaris Daerah, seluruh pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Blitar, serta para pengusaha di loket Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Jadi pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini Dispenda untuk memberikan motivasi, memberikan keteladanan kepada masyarakat, ada istilahnya tiap tahun kita mengadakan bulan panutan membayar PBB, ya, yang tentunya ini dipelopori oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pengusaha, termasuk Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Ketua DPR. Dan hari ini adalah pelaksanaan untuk tahun 2017. Ya, pengalaman yang sudah dengan adanya kegiatan ini, artinya masyarakat semakin sadar, mereka dengan sendirinya secepatnya membayar pajak. Dan insya Allah dengan sistem semacam ini, nanti pelunasan PBB tentunya kita harapkan tepat waktu. Seberapa pentingkah pajak PBB yang dibayarkan oleh masyarakat? Ya, karena ini kewajiban daripada masyarakat yang diatur oleh undang-undang, di mana dengan adanya membayar pajak ini setelah terkumpul digunakan, dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk pembangunan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berjanji untuk tahun ke depan tetap berupaya untuk mencari inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak PBBP 2, sehingga pembayaran pajak PBBP 2 tepat waktu sebelum jatuh tempo. Hasil dari pajak PBBP 2 yang terkumpul nantinya dikembalikan lagi ke daerah-daerah dan masyarakat dalam bentuk proyek sarana dan prasarana infrastruktur. Kalau potensi dibanding dengan target itu masih sangat jauh ya, masih tinggi potensinya sebenarnya. Masih tinggi potensinya. Oleh karena itulah kita lakukan nanti inovasi-inovasi yang terkait dengan kita menggali potensi yang ada. Salah satunya strategi kita adalah dengan melakukan pendataan. Kemudian yang kedua dengan melakukan pemutakhiran data, dan yang ketiga terkait dengan perubahan terkait dengan peraturan daerahnya, itu regulasi. Di mana sementara ini tarifnya kita kan terlalu tinggi sekali. Tarif B itu tinggi sekali, jadi 0,1, 0,2, 0,3. Ke depan kita turunkan tarifnya, nanti kita tinggikan NPOP-nya. Nanti akan dapat meningkatkan potensi yang ada nanti. Kalau melihat tahun ke tahun kesadaran masyarakat untuk bayar PBB 2 bagaimana? Kalau dari kesadaran masyarakat, saya lihat ini sangat tinggi sekali, sangat meningkat kesadarannya itu. Buktinya pada tanggal 6 Maret ini saja sudah banyak desa yang lunas. Tidak banyak lunas, tadi kami sampaikan tadi itu. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam bayar pajak sangat bagus ya, sangat tinggi. Okay. Apa target dari bulan panutan ini? Kalau target dari bulan panutan ini pertama kita adalah untuk segera mencapai target yang telah ditetapkan.
Kemudian kedua dari pimpinan kita, baik dari Wakil Bupati, Pak Sekda, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga Dewan, itu memberikan contoh tauladan untuk memberikan PSBB ini. Harapan kita nanti sebelum jatuh tempo, target yang ditetapkan dalam APBD telah dapat tercapai. Untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Blitar dalam membayar pajak PBBP 2, masyarakat wajib pajak bisa memilih membayar PBBP 2 melalui Bank Jatim. Untuk pembayaran PBBP 2 secara langsung maupun online, mobil pelayanan pajak PBB keliling dan juga bisa membayar melalui perangkat desa atau pamong. Sejak tanggal 20 hingga 28 Februari 2017, tim intensifikasi PBBP 2 pihaknya telah melakukan sosialisasi PBBP 2 di 22 kecamatan. Materi sosialisasi yang diberikan oleh petugas tim intensifikasi PBBP 2 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dan dari pihak kecamatan adalah terkait dengan prosedur pembayaran PBBP 2, prosedur pendaftaran, dan agar masyarakat Kabupaten Blitar tahu dan paham juga adanya prosedur mutasi, pembetulan objek pajak, pembatalan objek pajak menyangkut ketetapan pajak PBBP 2, serta prosedur penghapusan. Mengingat hal tersebut sangat penting, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam sosialisasi mewanti-wanti kepada para perangkat desa, kelurahan untuk segera disosialisasikan kepada masyarakat wajib pajak karena jumlah belangko SPPT yang dicetak mencapai lembar SPPT. Ya, kami bersyukur alhamdulillah kepada Yang Kuasa, karena intinya dari motivasi yang kami sampaikan bersama anggota lembaga, tokoh masyarakat, tentunya ini dari dalam. Intern perangkat desa harus satu visi satu misi, bersama-sama dengan lembaga yang ada di desa, baik BPD maupun LPMD, bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW, dan seluruh tokoh masyarakat untuk memberi motivasi terhadap warga masyarakat. Dan alhamdulillah ini gerakan yang berhasil mulai 2014, 2015, 2016, bahkan sekarang 2017 ini lunas terus lebih awal. Ini bukti kesadaran dan keberhasilan pemerintah desa maupun masyarakat telah betul-betul menyatu dalam rangka lunas PBB, dan ini perlu diketahui betul-betul murni lunas dari warga masyarakat. Jadi istilahnya tidak desa yang menambeli atau tidak, ini murni dari warga masyarakat telah membayar. Ini membuktikan keberhasilan. Akumulasinya berapa, Pak? Kita sekarang masuk tipe D sekarang ya, kalau dulu B, 133 juta sekian kurang lebih tinggal pajaknya. Iya. Ini ya, menurut kami pajak ini tidak lain juga kebutuhan kita semua ya. Artinya tadi disampaikan oleh beliau yang Pak Bupati maupun Pak Malati juga, ini kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi pembangunan ini didapat salah satunya sektor keuangan negara juga dari pajak juga. Oleh karena itu kami tentunya mengimbau dan berharap kepada warga masyarakat Kabupaten Blitar, khususnya desa kami lah yang menjadi amanah kami di desa untuk apa ya istilahnya melunasi pajak lebih cepat dan betul sadar, karena tadi saya sampaikan ini juga kembali kepada masyarakat juga, bukan untuk kita sendiri, kembali kepada masyarakat dalam menikmati bidang pembangunannya. Pak, tadi dapat hadiah apa, Pak, dari Desa Gayung? Hadiahnya kalau kejuaraannya sudah jelas sesuai klasifikasi masing-masing. Apa tadi, Pak? Tadi ya, alhamdulillah dapat kulkas untuk mendingan kepala teman-teman yang ada di desa. Oke. Melalui pencanangan Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2017 ini, diharapkan masyarakat wajib pajak mampu menumbuhkan kesadaran yang tinggi tentang pembayaran pajak PBBP 2. Selain itu, bagi petugas pemungut pajak PBBP 2 yang ada di kecamatan, desa, dan juga kelurahan agar lebih giat dalam memungut PBBP 2. Tugas kepala desa itu ada 4. Yang pertama adalah pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Ini tugas secara utuh. Yang pertama, yang kedua
bahwa desa, kabupaten tidak pernah akan ada kalau tidak ada desa. Maka kalau ada desa yang maju, kabupaten otomatis akan mempunyai dampak yang lebih maju. Yang ketiga, manusianya. Manusia sasaran objek dari pajak maupun pelaku dari pemuka, pemimpin masyarakat. Bagi saya, pemimpin masyarakat bukan kepala desa saya, tapi adalah manajer, tidak sekedar manajer, pengelola desa. Maka dari itu, untuk memberdayakan masyarakat supaya tahu kewajibannya, desa saya harus lunas pajak duluan. Saya tanggal 2 Januari saya lunasi. Setiap tahun tanggal 2 Januari insya Allah pasti lunas. Kenapa? Karena untuk mendidik masyarakat, kita sentuh kebanggaannya mempunyai desa yang berprestasi. Kita sentuh melalui religius bahwa wajib hukumnya untuk memberikan bayar pajak kepada negara. Yang ketiga, bahwa kita sebagai pengelola desa adalah amanah untuk mengelola desa secara utuh, baik di dalam membayar pajak, pembangunan, dan 4 tugas hati yang diberikan kepada desa. Pak, akumulasinya berapa juta ini, Pak? 127 juta, Pak, ya. Jadi memang kita kerjasama dengan Bank Jatim. Bank Jatim telah memberikan banyak reward ya. Ini terutama untuk kulkas tahun ini ada 26 kulkas. Itu diberikan kepada pertama kecamatan yang lunas berturut-turut kejuaraan. Jadi yang juara itu dapat ada uang tunai. Tapi yang non juara itu tidak ada apa-apa. Dengan itu dapat reward dari Bank Jatim ini berupa lemari es atau kulkas. Kemudian yang kedua, desa yang kelurahan yang lunas PBB dan dapat juara berturut-turut 3 tahun itu juga dapat ada langsung. Tapi desa yang lunas tapi nggak juara, nah itu diundi. Jadi ada 70 yang diundi. Dan kemudian juga untuk BP yang bayar pada saat ini juga ada undian. Ini semuanya memang disediakan dari Bank Jatim. 8 desa ya, 8 desa sudah lunas. Alasan Dayu, Begelenan, Wonorejo itu ada. Harapan kita pada masyarakat, karena ini telah diawali dengan pembayaran oleh para stakeholder, oleh para pimpinan kita, baik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan juga Ketua Dewan, anggota Dewan dan sebagainya, himbauan untuk segera melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Karena apa? Kalau kita bayar setelah jatuh tempo nanti akan kena sanksi denda 5%. Karena itu hindarilah denda itu. Saya harapkan pada masyarakat dengan adanya bulan panutan pembayaran PBB ini segera diikuti dengan sadar membayar kewajibannya PBB, sehingga kalau PBB secepatnya lunas bisa digunakan untuk proses pembangunan dan tentunya muaranya untuk kepentingan masyarakat sendiri. Kita kompak bisa, kita kompak bisa. Ya pemirsa, seperti itulah tadi berlangsungnya pencanangan bulan panutan PBB P2 tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Semoga desa-desa yang telah mendapatkan predikat sebagai desa tercepat pembayaran pajak dapat memotivasi daerah-daerah lain untuk segera membayar pajak sebelum jatuh tempo 29 September 2017 mendatang. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.